seperti gangguan kecil aja dalam hidup gua. Berhenti 4 bulan dari merokok. Ada hal-hal yang saat ini bisa gua banggakan dalam hidup gua adalah gua bisa berhenti merokok. Even sometime gua harus berkumpul sama orang-orang yang masih aktif rokok. Untuk asap rokok sendiri mungkin saat ini hanyalah seperti gangguan kecil aja dalam hidup gua, karena sejatinya gua juga mantan perokok aktif. Oke, mungkin ada hal-hal yang sangat sulit untuk bisa kita lewati ketika lu yang adalah perokok aktif namun berhenti. Godaan secara penglihatan atau aroma selalu mengganggu atau menghantui kita. Ketika kita melihat rokok atau kita lagi sendiri namun melihat rokok juga. Ya mungkin rokok dari saudara lu, abang lu, adik lu, ketika lu mungkin lagi sendiri di rumah namun mereka lupa untuk membawa rokoknya, itu akan menjadi sedikit berat untuk menjadi gangguan bagi orang yang perokok aktif dan memutuskan untuk berhenti. Namun kalau lu punya dasar komit yang tinggi dan lu punya kemauan yang besar, niscaya pasti gue yamin lu semua akan bisa berhenti dan mempertahankan komitmen untuk berhenti rokok itu. Ya, mungkin konten gue yang sebelum-sebelumnya ya berusaha seperti orang untuk mencoba menjadi baik. Hal-hal kecil yang mungkin yang bisa lu lakukan ketika lu berhenti atau mencoba untuk menjadi baik, ya hal-hal kecil lu hentikan karena sebagai bentuk bahwasanya lu sayang sama tubuh lu. Kita tahu rokok sangat mengganggu buat kesehatan. Terus akan bilang orang yang merokok aja hidupnya lebih panjang daripada orang yang nggak merokok. Oke, perkataan seperti itu secara kebetulan mungkin iya guys. Tapi kita nggak bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita nggak merokok dan kita yang merokok, lalu yang merokok mempunyai umur lebih panjang dibandingkan orang yang tidak merokok. Mungkin orang yang tidak merokok, mungkin umurnya agak pendek, mungkin ada suatu penyakit atau halnya, namun bukan dari gangguan rokok. Tapikah Anda juga yakin ketika Anda merokok dan menjadi perokok aktif, lalu Anda mengira bahwa diri Anda sehat melebihi orang yang tidak merokok? Belajar apa yang dari apa yang terjadi dengan bokap gua. Bokap perokok aktif pada masa mudanya. Namun di saat gua lahir atau di saat abang gua yang pertama lahir, beliau langsung memutuskan untuk berhenti rokok. Namun gua belajar sesuatu ketika bokap sakit. Ada hal mungkin dari side effect atau efek samping yang terjadi ketika orang yang sudah merokok lama lalu berhenti, namun ada efek jangka panjang yang bisa terjadi di saat mungkin atau kita di hari tua. Itulah yang terjadi pada bokap. Jadi ada sebagian dari paru-parunya yang sedikit sakit atau error akibat dari waktu saat muda merokok. Itu gue belajar satu hal, bahwasanya gue juga harus ketika gue punya keputusan untuk menjadi baik, hal yang paling kecil yang bisa gue lakukan adalah mengubah kebiasaan yang mungkin menggambarkan kalau gue tidak menyayangi diri gue, itu merokok. Tapi ini hanya opini gue guys. Gue bukan menjustifikasi kalau orang yang merokok itu tidak benar. Enggak juga. Banyak juga orang-orang yang lumayan baik tapi juga merokok. Jadi itu semua kembali pada keputusan masing-masing. Gue juga tidak menginfluence orang untuk merokok. Saat ini juga gue tidak menginfluence orang untuk tidak merokok atau berhenti merokok.
Ini cuman vlog tentang gambaran apa yang terjadi dalam hidup gue saat ini gitu. Ketika gue memutuskan mau menjadi baik, ya gue punya pemikiran sendiri bahwasanya ada hal-hal yang harus gue perhatikan. Selain dengan tingkah laku atau attitude dan karakter, mungkin ada hal-hal yang harus gue rubah untuk bisa lebih care sama hidup dan badan gue. Makanya gue berhenti. Oke, berjalan sekarang 4 bulan. Apakah dari proses gue berhenti 4 bulan lalu ada sedikit-sedikit yang mengganggu lalu gue perokok lagi? Ada, itu jujur. Karena untuk bisa langsung berhenti itu take time. Bahkan mungkin susah banget karena sudah terbiasa dengan merokok. Contoh, kalau gue habis makan pedas harus merokok, habis makan biasa harus merokok. Dan ketika kata buang air besar, gue juga harus merokok. Sudah ada sugesti yang membuat gue menjadi kebiasaan untuk merokok dan harus melakukan sesuatu dengan dibarengi rokok. Dan itu juga agak susah. Jujur, ketika berhenti ada banyak sariawan yang terjadi di bibir gue atau di kerongkongan, di sela-sela pipi gue ini yang di bagian dalam dan di langit-langit di atas lidah. Itu efek sampingnya. Lalu hal yang kedua gue lakukan adalah berhenti minum. Ini adalah hal yang sangat sulit ketika gue memutuskan untuk berhenti minum. Oke, background gue tidak baik. Sebelum gue menjadi bartender, gue udah menjadi peminum. Atau lebih ke pemabuk. Lebih suka mabuk daripada melakukan hal-hal yang normal. Dan gue terkadang bangga. Lalu gue diberi kesempatan untuk bisa menjadi seorang bartender. Dan untuk menjadi bartendernya itu lebih dari 13 tahun. 11 tahun gue di 12 tahun gue di rantau, dan 1 tahun gue pernah ada di Jakarta untuk menjadi bartender. Dengan kehidupan sebagai bartender, notabene setiap hari minum, baik pada saat tidak bekerja maupun bekerja, karena nyetok sendiri kan. Itu aja guys. Jadi ada hal-hal juga yang gue lakukan sudah melewati batas orang normal. Karena gue bisa minum jam 7 pagi. Atau bisa gak tidur namun minum sampai pagi. Dan mungkin tidur dan istirahat akan menjadi susah selayaknya orang normal. Lalu gue berhenti untuk minum. Apakah ada efeknya? Ada. Berat badan gua ketika gua masih minum itu normalnya 80 ke atas. Namun puji Tuhan, pada saat seperti gua berhenti minum, berat badan gua turun. Kenapa gua bilang puji Tuhan ketika berat badan gua turun? Karena alkohol itu sejatinya mengandung gula yang sangat tinggi, dan itu menyebabkan badan lu mengembang, gemuk. Bukan karena kesehatan, tapi karena konsum gula yang berlebihan di dalam tubuh lu. Sekali lagi, ini opini gue guys. Dan ketika gue berhenti, reduce weight gue atau berat gue drastis. Karena gue turun lebih daripada 12 kg. Sehingga pada saat ini turun lagi, berapa kilo lagi kemarin itu mungkin 8 atau 7. Sehingga saat ini berat badan gue 67 kg. Dari berat terakhir ketika gue masih aktif minum 89. Terus kenapa gue mengucapkan puji Tuhan atau berterima kasih ketika gue berhenti alkohol dan gue tambah kurus? Karena mungkin ini bentuk dari kesehatan, dan mungkin gue mendapatkan berat yang proporsional sesuai dengan tinggi badan gue. Tinggi badan gue 164, dan sekarang dengan 164 berat 63 itu proporsional. Normal selayaknya orang normal dengan tinggi badan seperti itu. Itu aja guys. Jadi ada 2 hal yang sudah gue hentikan, ya merokok dan minuman. Lalu apakah karakter sudah berubah? No. Karakter itu membutuhkan proses yang sangat panjang guys. Karena sesuatu yang sudah mendarah daging itu akan susah. Butuh kemampuan atau kemauan yang keras banget.
untuk mengubah pribadi yang mungkin tidak benar untuk menjadi benar. Makanya gua sekarang ngebarengi hidup gua dengan dekat dengan orang-orang yang mempunyai hubungan baik atau mempunyai apa ya, hal-hal baik untuk menginfluence gua, atau bukan membimbing atau mengapa ya, karena untuk bisa mengenalkan dengan sesuatu hal yang baik, bukan hal yang kemarin buruk, bukan. Karena semuanya itu memang tergantung sama kita, guys. Karena pergaulan yang buruk itu juga memang, walaupun itu sudah bisa mengubah kebiasaan yang sudah baik, dalam hidup gua berprinsip kadang juga lu bisa mempertahankan, lu bisa tetap baik di dalam atau di tengah hal-hal yang buruk di sekitar lu. Itu sebuah keputusan ketika lu mau jadi baik atau buruk. Jadi lu bisa mencapai segala sesuatunya untuk bisa menjadi baik tergantung apa yang lu pikirkan dan apa yang lu mau putuskan, dan lu bisa konsisten dengan keputusan yang sudah lu buat. Kiri kanan akan menghakimi lu, hal yang wajar. Jangan pernah ditolak, guys. Harus diterima karena lu sejatinya dulu seperti itu. Itu aja, guys. Jadi kalau orang pun bilang lu udah berhenti minum, ya lu bisa bilang iya. Dan juga ketika orang berpikir lu munafik untuk berhenti minum atau berhenti rokok, palingan juga di belakang dia masih minum atau masih merokok, ya lu cuma bisa bilang terserah mereka mau bilang apa. Yang penting yang ngejalani lu atau kita. Seperti itu, guys. Jadi akan banyak hal yang lebih sulit lagi akan lu hadapi ketika lu punya keputusan untuk berhenti dari behavior lu yang lama atau tingkah laku lu yang lama untuk bisa menjadi yang baru. Dan lu gak perlu membuktikan apapun sama orang-orang, guys. Yang lu perlu jalani adalah beneri hidup kita untuk bisa membuat masa depan yang lebih baik ke depan. Karena masa lalu seperti biasa kita tidak bisa rubah masa lalu kita. Dulu lu pembunuh, ya lu tetap pembunuh di dulu. Lu pemabuk dulu, ya lu tetap pemabuk dulu. Lu pembohong dulu, ya lu tetap pembohong dulu. Itu semua yang membutuhkan proses. Jadi tetap semangat dalam segala hal, guys. Tuhan memberkati kita semua.